Kalian punya nggak sih temen yang kalau ngomong tuh bahasanya suka campur-campur pakai bahasa Inggris? Ya istilahnya bahasa Jaksel lah ya. Kira-kira kenapa ya kita yang di Indonesia ini kalau ngomong bisa campur-campur pakai bahasa Inggris? Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini di mana kita akan membahas salah satu konsep penting dalam komunikasi kontemporer, yaitu imperialisme budaya atau culture imperialism. Dalam beberapa abad terakhir, budaya barat telah menyebar ke berbagai belahan dunia, membawa serta nilai-nilai, norma, dan praktik yang seringkali mengubah cara hidup masyarakat lokal. Kita akan mengeksplorasi bagaimana imperialisme budaya ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi identitas dan tradisi lokal. Mari kita telusuri bagaimana teori ini terbentuk, contoh-contoh nyatanya di lapangan, dan dampaknya bagi masyarakat di seluruh dunia. Pada penasaran nggak? Yuk kita mulai! Cultural Imperialism Theory atau teori imperialisme budaya pertama kali digagas oleh Herb Siller di tahun 1973. Imperialisme budaya pada umumnya juga disebut dengan imperialisme budaya Amerika Serikat karena dianggap imperialisme budaya adalah berasal dari negara Amerika Serikat. Ini seperti pendapat Rauschenberger yang mengatakan bahwa secara umumnya imperialisme budaya merujuk kepada penyebaran dan kuasa dari produk dan budaya konsumen Amerika Serikat ke seluruh dunia, yang mana banyak negara mendakwa terkikisnya tradisi budaya dan nilai lokal mereka. Dalam perspektif teori ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara kita. Kebudayaan Barat memproduksi hampir semua mayoritas media massa di dunia ini, seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. Dominasi ini didukung oleh yang pertama, dunia Barat mempunyai uang atau modal. Dengan uang, mereka akan bisa berbuat apa saja untuk memproduksi berbagai ragam sajian yang dibutuhkan media massa. Yang kedua, dunia Barat mempunyai kemapanan atas teknologi. Dengan teknologi modern yang mereka punya, memungkinkan sajian media massa diproduksi secara lebih baik, meyakinkan, dan seolah terlihat nyata. Contohnya saja dalam penciptaan film-film produksi Amerika Serikat yang bersifat pencitraan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Media massa dan imperialisme budaya. Media massa merupakan suatu hal yang sangat dikenal sebagai jalur kehidupan sosial yang mampu melewati batas-batas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa berperan penting dalam tercapainya arus informasi yang dimana merupakan salah satu kepentingan dunia barat dalam mendominasi dunia. Negara dunia ketiga tanpa sadar meniru apa yang disajikan media massa yang sudah banyak diisi oleh kebudayaan barat tersebut. Saat itulah terjadi penghancuran budaya asli negaranya untuk kemudian mengganti dan disesuaikan dengan budaya barat. Kejadian ini bisa dikatakan terjadinya imperialisme budaya barat. Imperialisme itu dilakukan oleh media massa barat yang telah mendominasi media massa dunia ketiga. Salah satu yang mendasari munculnya teori ini adalah bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka berpikir, apa yang dirasakan, dan bagaimana mereka hidup. Umumnya, mereka cenderung mereaksi apa saja yang dilihatnya dari televisi. Akibatnya, individu-individu itu lebih senang meniru apa yang disajikan televisi. Mengapa? Karena televisi menyajikan hal-hal baru yang berbeda dengan yang biasa mereka lakukan. Imperialisme budaya pada remaja Indonesia. Yang pertama yaitu fashion. Anak muda zaman sekarang cenderung lebih suka pakaian dengan brand internasional atau tren-tren pakaian yang dipopulerkan oleh selebriti atau idola mereka dari luar negeri. Contoh-contoh tren pakaian masa kini itu seperti streetwear, Y2K, Korean style, bohemian, koket, gothic, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu nilai-nilai sosial.
Tema-tema seperti kebebasan seksual, kesetaraan gender, dan penerimaan keragaman preferensi seksual yang sering diangkat dalam film-film dan musik barat itu mempengaruhi cara pandang anak muda terhadap isu-isu sosial. Seperti yang kita lihat sekarang, sudah banyak anak muda yang menormalisasi isu-isu tersebut. Selanjutnya ada perilaku sosial. Misalnya seperti gaya-gaya berkumpul di kafe, hangout di mall, atau aktivitas-aktivitas seperti karaoke atau konser musik yang terinspirasi oleh budaya barat itu semakin umum terjadi di kalangan anak muda. Selanjutnya musik. Genre musik pop, hip hop, K-pop, rock, dan lainnya yang berasal dari luar negeri sangatlah populer dan ramai dibahas di kalangan anak muda zaman sekarang. Contoh penyanyi luar negeri yang paling populer yaitu seperti Taylor Swift, Blackpink, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, dan lain-lain. Lalu ada perayaan Hari Besar Barat. Seringkali anak muda di Indonesia merayakan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine, serta Hari Halloween yang terinspirasi oleh tradisi Barat. Padahal hari-hari perayaan tersebut itu sama sekali tidak memiliki akar budaya lokal. Nah, dari pembahasan tadi, pasti teman-teman udah pada nyadar kan betapa budaya kita ini sudah sangat didominasi oleh budaya luar. Budaya luar itu memang keren dan pantas untuk dijadikan tren. Saya akui, saya pun salah satu dari banyak orang yang mengikuti tren-tren anak muda yang berasal dari luar negeri. Tapi, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita ingat, yaitu bahwa budaya tradisional merupakan kekayaan nasional yang berharga dan tidak pengganggu proses pembangunan dan modernisasi. Budaya nasional merupakan modal penting dalam membangun branding nation yang mampu meningkatkan citra bangsa Indonesia tanpa meninggalkan akar budaya tradisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.